menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk ke saya. Ada cukup banyak pertanyaan ini, baik di YouTube, di kanal YouTube saya Lembu Bara, atau di Instagram. Nyangling keris itu di Bali itu lumrah. Nyangling itu semacam diasah ya, dihaluskan. Permukaan bilahnya tidak dibiarkan berpori gitu. 80 dan 200 ya. Jadi kurang lebih beginilah. Hai. Yo, Baramu, jumpa lagi. Ya, sekarang saya ada di tempat kerja yang berantakan ini. Kali ini saya lagi ngerjain sebilah keris ya. Lagi ngerjain sebilah keris kepunyaan Kapolres Tabanan. Tapi untuk konten kali ini saya nggak mau giniin pengerjaan ini, karena untuk konten kali ini itu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk ke saya. Ada cukup banyak pertanyaan ini, baik di YouTube, di kanal YouTube saya Lembu Bara, atau di Instagram. Itu cukup banyak ya, di Instagram di @lembubara juga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan ini berhubungan sama teknis. Ya, pertanyaan apa? Yuk kita ikutin yuk. Oke, Baramu. Kopi loh. Pertanyaan ini disampaikan di beberapa kesempatan ya. Banyak yang bertanya perihal sangling ya, nyangling keris lah. Saya sebenarnya sudah pernah membuatkan tutorialnya, bagaimana perawatan keris sampai di nyanglingnya itu loh. Itu udah lama, berapa tahun yang lalu sudah saya buatkan. Mungkin banyak para baramu yang baru bergabung atau baru subscribe dengan saya, baru berteman, akhirnya ketinggalan informasi video tersebut. Kalau mau buka-buka sih di video saya yang lama-lama itu sudah banyak ya. Saya kumpulkan jadi satu di playlist ya. Kalau di kanal YouTube saya itu buka aja playlist tutorial. Nah, di situ lengkap ya sebenarnya. Tapi ya oke lah. Karena mungkin sudah tenggelam ininya dan sudah cukup lama. Jadi saya ulang lagi perihal
nyangling keris. Jadi nyangling keris itu di Bali itu lumrah. Nyangling itu semacam diasah ya, dihaluskan. Permukaan bilahnya tidak dibiarkan berpori gitu loh. Tidak dibiarkan dimakan karat nanti berpori-pori, itu tidak. Kalau di Bali bilah kerisnya itu harus halus gitu, halus dan rata tanpa ada pori-porinya. Nah, meratakan bilah keris itu dinamakan dengan kegiatan nyangling atau mengasah ya, mengasah. Adapun peralatannya yang jelas, baramu harus punya bilah dulu. Bilah kerisnya itu wajib punya. Yang kedua, kalau ngikutin yang zaman dulu itu pakai batu asah. Pakai batu-batu asah yang mulai dari grit yang paling kasar sampai nanti grit yang halus, yang pernah saya buatkan videonya tentang batu petir itu loh, kapak primbas. Itu yang dipakai untuk yang terakhirnya. Namun pada era sekarang karena sudah ada amplas ya, sudah ada kertas amplas itu, jadi baramu bisa menggunakan kertas amplas itu. Yang jelas kertas amplasnya juga kita mulai dari bertahap, dari grit yang kasar menuju ke halus, lebih halus lagi, lebih halus, dan lebih halus lagi. Begitu. Nah, ini saya ada sebilah keris berwangun cerita lanang ya. Ini yang akan saya buatkan sampel untuk para baramu bagaimana saya menyangling ya. Dalam hal ini untuk sangling carita lanang ini saya tidak menggunakan batu asahan, tapi saya sudah menggunakan kertas amplas ya. Jadi baramu bisa coba nanti di rumah masing-masing pada koleksi atau pada keris baramu masing-masing. Jadi siapkan dulu bilahnya, baru siapkan kertas-kertas amplasnya. Sudah nggak sabar, yuk kita lihat bagaimana proses atau cara nyanglingnya. Di sini saya sudah siapkan amplasnya ya untuk menyangling ini. Ya, untuk nyangling kadutan berwangun carita lanang ini. Ini ada grade 80, 200, terus ini grade 400, nah, terakhir ini 1000 ya. Ini untuk terakhirnya. Jadi kita siapkan 4 grade ya, 4 grade. Yuk, kita akan mulai. Kita akan ambil dari grade paling kasar dulu, grade 80 ya. Baru naik ke 200, baru naik ke 400, baru naik ke 1000. Let's go. Oke, kita mulai yuk. Jadi grade 80 itu kita potong aja ya. Kita potong kecil-kecil aja. Nggak usah terlalu lebar. Kita potong. Lalu kita mulai. Jadi teknik nyangling ini tidak sembarang. Dibuat satu arah aja. Nah, satu arah. Begini. Nih. Pastikan sampai nanti bekas gerindanya hilang ya. Bekas pori, atau kalau itu keris lawas, itu hati-hati kalau keris lawas. Lihat dulu ketebalan dan tebal tipisnya pamornya. Kalau pamornya tipis, berjarak sangat tipis dengan seloroknya, mendingan tidak usah terlalu licin ya, karena bilahnya saja sudah termakan usia.
Jadi cukup ada beberapa korosi itu yang hilang saja. Jangan semuanya, takutnya nanti pamornya malah hilang ya. Jadi pelan, dengan santai, nggak usah terburu-buru. Semua disangling ya, semua digosok sampai bagian ini pencetan. Nah ini ya, ini pun harus digosok. Oke, ini terus. Nah, begini ya baramu, teman-teman, dengan rileks, dengan santai. Jadi gosoknya itu tidak usah buru-buru ya. Dan memang kalau buru-buru biasanya amburadul nanti. Jadi santai aja. Ya, sediakan kopi di sebelahnya. Terus bagi yang, mohon maaf, bagi yang merokok ya silahkan sambil ngerokok, nyantai-nyantai lah. Kalau capek tangannya, jarinya capek ya istirahat aja, jangan dipaksa. Itu seninya nyangling ya. Jadi terus sampai bilah ini kalau untuk keris yang baru sampai bekas gerindanya hilang. Kalau untuk keris lama ya sampai pori-pori itu atau bekas karat itu hilang ya, sesuai selera. Kalau yang keris lama itu Anda bisa teman-teman bisa perkirakan sendirilah seberapa cukupnya nanti. Nah ini ini sudah posisi sangling grade ke mana? Grade ke 80 dan 200 ya. Jadi kurang lebih beginilah. Kalau sampai selesai ya bisa 3 hari nih. Nah dengan santai ya. Jadi kurang lebih begini ya teman-teman. Ini ya baramu. Jadi kurang lebihnya begini. Ini nanti terus sampai halus dengan dengan grid amplasnya itu berbeda-beda ya, sampai nanti grid terhalus. Nah, ini contohnya nanti saya ambilkan. Ini yang sudah di grid 1000 ya. Jadi mengkilat dan licin begini nanti, kira-kira begitu ya. Sampai ini baru diwarang nanti ya, kalau sudah halus. Oke baramu, demikianlah sedikit tentang tutorial atau bukan tutorial ya, berbagi pengalaman lah, berbagi pengalaman tentang teknik sangling ya, yang mana di Bali itu sangat lumrah dan hampir semua keris itu disangling, karena memang dengan disangling ini karena permukaan bilahnya halus, maka
dia lebih tahan terhadap korosi, terhadap karat ya. Jadi karat itu tidak mudah menempel dan tidak mudah makan ya, tidak mudah dimakan karat ya sampai korosi gitu. Terbukti memang banyak keris-keris Bali sepuh itu keris-keris Bali sepuh itu memang banyak yang berkarat ya, yang ditemukan atau yang pemiliknya turun temurun atau ya yang kita lihat di banyak di desa itu memang berkarat, karatnya tebal, tapi begitu di kerendam di sitron atau di kelapa, air kelapa itu karatnya hilang, tapi nggak sampai parah, sampai termakan sekali, karena ya memang karena disangling itu. Jadi memang sangling itu membantu bilah ini tahan terhadap korosi. Bahkan saya pernah membuktikan bahwa setelah saya sangling sampai grade 1000 itu, saya taruh di pas musim hujan, saya hujankan bilahnya, dan saya juga sandingkan dengan yang tidak disangling, sama-sama kena air hujan, itu malah lebih kuat yang disangling ya, menahan karatnya, padahal sama-sama dihujankan. Nah itulah kenapa di Bali itu sangling menjadi lumrah ya, lumrah. Ini saya berbicara sekali lagi budaya di Bali ya. Jadi kalau teman-teman Baramu yang lihat ini, yang tidak terbiasa melihat budaya sangling, ya beginilah di Bali itu sangat biasa, dan pamornya ya tetap terjaga. Bukan karena disangling terus ngerusak bilau, enggak, malah lebih awet. Makanya banyak yang ratusan tahun kerisnya masih seperti baru. Itulah kenapa disangling ya. Jadi tidak usah diperdebatkan, karena ini tiap daerah memiliki budaya dan kebiasaan ya yang berbeda-beda. Budaya dan kebiasaan ini menjadikan hasanah pekerisan di Nusantara ini semakin meriah, semakin bineka ya, semakin semakin berwarna lah. Jadi tidak usah dipaksakan untuk di daerah saya begini, di daerah tidak. Tiap daerah memiliki budaya dan kebiasaan masing-masing ya, memperlakukan sebilah keris itu memiliki kebiasaan dan budayanya masing-masing. Biarkanlah setiap daerah dengan ciri khasnya, setiap daerah dengan kebiasaannya, setiap daerah dengan kebudayaannya. Itulah hasanah perkerisan yang memperkaya pengetahuan kita terhadap keris ya, khususnya Tosanaji ya, khususnya keris Bali lah. Oke Baramu, sampai bertemu di lain waktu. Jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya, suatu saat jika ada kesempatan saya bisa menjawabnya ya, kalau sempat. Kalau saya tidak bisa jawab ya mohon maaf ya, karena saya bukan ensiklopedi. Jadi kalau saya bisa jawab saya akan jawab ya. Contohnya ini pertanyaan tentang sangling, bagaimana caranya ya, saya jawab sekarang. Sampai bertemu di video berikutnya. Sehat dan sukses selalu. Tetap barakan keris milenial. Support terus pandai lokal, support terus maker lokal di mana Baramu berada ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.